Sementara haji itu pada tahun ke-6 Hijrah. Hal ini menandakan kenapa tidak langsung sekaligus 1 sampai 5. Karena di dalam Islam dikenal adanya tadrijut tasyrik atau step by step dalam pensyariatan. Sehingga umat Islam tidak merasa kaget, langsung diwajibkan salat, langsung diwajibkan zakat, puasa, haji dan sebagainya. Tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Gimana nih puasanya? Lancar? Wah, senang sekali Luna hadir kembali di Luna Cari Ilmu sebelum kita berbuka puasa pastinya. Nah, di sini Luna akan menjelaskan sedikit bahwa program ini didukung dan dibimbing oleh Ustadz dan Ustazah dari cariustadz.id. Nah, nih teman-teman, gimana proses belajar kita dari kemarin-kemarin? Pastinya seru ya, karena Luna juga merasakan hal yang sama. Setiap menuju berbuka, Luna gak sabar untuk dibimbing pastinya dengan Ustadz atau Ustazah dari cariustadz.id. Nah oke, tema kita hari ini juga seru. Mau tahu? Anjuran berhaji dan umroh. Wah, ini kadang-kadang sering terdengar kita harus berhaji, kita harus umroh. Tapi sebenarnya hukumnya itu seperti apa ya? Langsung aja kalau gitu kita minta bimbingan dari Ustadz Aceng. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ustadz Aceng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga Mbak Luna. Selamat sore Pak Ustadz. Gimana sehat hari ini? Lancar semuanya Pak Ustadz? Alhamdulillah Mbak Luna, alhamdulillah. Pak Ustadz, jadi tema kita hari ini juga gak kalah menariknya dari kemarin-kemarin yang kita sudah ngobrol. Nah untuk hari ini itu adalah anjuran umroh dan juga berhaji. Ya. Oke. Ya, jadi mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak Ustadz perbedaan dari umroh dan haji itu apa sih? Oke. Ya. Baik Mbak Luna. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wassalaman amma ba'du. Mbak Luna dan seluruh teman-teman dimanapun berada. Jadi baik haji maupun umroh itu sama-sama diartikan sebagai berangkat menuju kota suci Mekah dengan tujuan untuk melakukan serangkaian ibadah. Itu persamaannya. Adapun perbedaan di antara keduanya terletak pada waktu pelaksanaannya Mbak Luna. Jadi haji hanya bisa dilakukan pada bulan-bulan tertentu, yakni bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah dan awal Dzulhijjah, 10 hari bulan Dzulhijjah. Sementara umroh itu tidak dibatasi waktu pelaksanaannya. Jadi Mbak Luna bisa berangkat umroh kapan saja. Tapi kalau haji ada waktunya. Demikian. Kemudian yang kedua, perbedaan antara haji dan umroh adalah terletak pada jumlah ritualnya. Kalau ritual haji ada yang namanya wukuf di Arafah. Sementara di umroh tidak ada wukuf di Arafah. Tapi ala kulli hal kedua-duanya adalah sama-sama rukun Islam ya. Jadi haji dan umroh itu sepakat sama-sama rukun Islam yang wajib dilakukan oleh setiap muslim yang memiliki kecukupan, yang memiliki kemampuan baik dalam bekal, perbekalan maupun kendaraan pulang pergi atau perjalanannya. Demikian Mbak Luna. Ya. Dan ini pertama kali diturunkan itu kapan ya Pak Ustadz? Oke. Jadi perintah haji itu dari kelima rukun Islam yang ada terakhir diturunkan, yaitu pada abad ke-6 Hijrah. Pada abad ke-6 Hijriyah, jadi setelah Nabi berada di Madinah. Kalau sholat itu diwajibkan pada tahun ke-10 kenabian. Kemudian zakat dan puasa itu pada tahun kedua Hijrah. Sementara haji itu pada tahun ke-6 Hijrah. Hal ini menandakan kenapa tidak langsung sekaligus 1-5. Karena di dalam Islam dikenal adanya tadrijut tasyrik atau step by step dalam pensyariatan. Sehingga umat Islam tidak merasa kaget, langsung diwajibkan salat, langsung diwajibkan zakat, puasa, haji dan sebagainya. Tidak, tetapi satu persatu. Sehingga ketika salatnya sudah mapan, baru ada perintah untuk melaksanakan zakat dan puasa. Salat, zakat dan puasa sudah berjalan dengan baik, baru turun perintah haji. Demikian Mbak Luna. Oh begitu, Masya Allah. Ya, Pak Ustadz, lalu bagaimana untuk
teman-teman kita yang belum bisa melaksanakan umroh maupun haji, Pak Ustadz. Itu amalannya bagaimana ya buat mereka-mereka? Baik. Memang ada salah satu syarat utama ya, bahwa haji itu kewajiban yang bersyarat. Jadi haji itu wajib bagi orang yang memang sudah istita'ah. Istita'ah itu artinya mampu baik dari perbekalan ataupun ongkos perjalanan gitu. Nah, bagi yang belum diberi kemampuan secara finansial atau materi untuk melaksanakan ibadah haji, karena tentu membutuhkan materi yang tidak sedikit, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita, memberikan opsi sekaligus solusi, Mbak Luna, yakni dengan melakukan salat subuh berjamaah yang kemudian diikuti oleh kegiatan berzikir, menyebut nama Allah, membaca Al-Quran, membaca sholawat yang banyak, membaca tasbih yang banyak, sampai keluar matahari, sampai terbitnya matahari. Ya kira-kira misalnya jam 6 atau jam setengah 7 begitu. Jadi sholat subuh berjamaah, kemudian dia berzikir setelah sholat, tidak beranjak dari tempat sholatnya, sampai keluarnya matahari, kemudian dia sholat 2 rakaat, maka pahalanya adalah sama dengan pahala melaksanakan haji dan umrah. Jadi ada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dalam kitab Sunan At-Tirmidzi. Man shalla al-ghadata fi jama'ati thumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu'a asy-syamsu thumma shalla rak'atayn kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah. Kurang lebih artinya adalah siapapun orangnya yang sholat subuh berjamaah. Sholat berjamaah tentu bisa dong dilakukan betapapun sekarang tidak dilakukan di masjid, tapi bisa di rumah dengan teman, dengan keluarga, dengan sahabat, dengan relasi dengan siapapun yang ada di rumah. Kemudian dia duduk berzikir kepada Allah, bisa dengan membaca Al-Quran, bisa dengan membaca sholawat, bisa dengan membaca tasbih atau kalimat-kalimat suci yang lain. Sampai terbit matahari. Ya mungkin kira-kira jam 6 atau jam setengah 7 barangkali. Sebelum beranjak dari tempat sholatnya, sebelum beranjak dari tempat sholat subuh tadi, dia sholat lagi 2 rakaat. Maka yang demikian itu, pahalanya adalah sama dengan pahala haji dan umrah. Ini betapa ungkapan ini, sabda Nabi ini menjadi pencerahan sekaligus solusi alternatif bagi kita, bagi kerabat kita, saudara kita, sahabat kita, yang belum diberikan kecukupan oleh Allah secara materi, untuk bisa langsung berangkat ke Tanah Suci. Demikian, Mbak Luna. Wah, luar biasa, Masya Allah nih Pak Haji jadinya nih. Masya Allah nih Pak Ustadz. Oke, dari tadi apa yang Pak Ustadz ceritakan dan beritahu kepada kita semua nih, boleh kita diberi sedikit penjelasan hikmah dibalik perintah haji dan umroh itu apa sih Pak Ustadz sebenarnya? Baik, Mbak Luna. Jadi kalau berbicara tentang hikmah diperintahkannya haji dan umroh, satu hal yang perlu saya sampaikan, bahwa tidak ada satupun syariat yang ditetapkan oleh Allah yang tidak memiliki hikmah yang banyak. Sehingga kalau berbicara tentang hikmah diperintahkannya haji dan umroh, tentu tidak akan terbatas alias sangat banyak sekali. Meski demikian, akan coba saya kutipkan beberapa hikmah dari disyariatkan haji dan umroh. Yang pertama adalah berkumpulnya orang-orang muslim. Bahkan Allah menjadikan mayoritas ibadah yang disyariatkan kepada umat Islam itu sebagai sarana untuk bertemunya umat Islam yang satu dengan yang lain. Sehingga dengan sholat berjamaah kita bertemu antara satu dengan yang lain. Tentu ini dalam konteks normal, dalam kondisi normal. Dalam kondisi seperti sekarang ini adalah lebih baik untuk kita melaksanakan ritual ibadah yang biasa kita lakukan dalam kerumunan itu dikurangi sebagaimana anjuran tenaga medis maupun perintah. Jadi dengan bertemu itu yang terbangun adalah solidaritas. Dengan bertemu itu yang terbangun adalah, oh ternyata saudara saya itu banyak. Terutama saudara sesama umat Islam dan umat manusia. Itu yang pertama. Yang kedua adalah jelas semakin memperkuat hakikat tali persaudaraan sesama Islam. Tentu di Mekah itu adalah tempat berkumpulnya orang Islam dari seantero jagat raya. Dari Indonesia, dari Malaysia, dari Timur Tengah, dari mana-mana, dari Eropa bahkan. Semua berkumpul di sana untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh. Karena tidak ada atau tidak benar melakukan haji dan umroh selain ke kota suci Makkah.
Begitu. Jadi kalau ada yang melakukan ibadah haji dan umroh bukan ke kota suci Mekah, tentu itu tidak dibenarkan. Sehingga kota suci Mekah adalah satu-satunya tempat berkunjung seluruh umat Islam yang ada di pelosok dunia melakukan ibadah haji. Selanjutnya Mbak Luna, hikmah daripada ibadah haji itu adalah mempererat seluruh umat muslim yang saling berjauhan rumahnya menjadi satu poros, yakni Mekah, di mana dari kota inilah muncul cahaya tauhid yang memancar ke seluruh dunia. Dari kota Mekah itulah pertama kali Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam membawa risalah Islam yang kemudian sampai saat ini Mbak Luna, sampai detik ini kita rasakan dan kita amalkan sebagaimana yang diajarkan dan diteladankan oleh beliau. Dan yang terakhir Mbak Luna, di antara hikmah dari disyariatkannya haji dan umroh adalah menampakkan persamaan umat Islam. Di Saudi sana saat melaksanakan ritual haji dan umroh, seluruh umat muslim yang laki-laki hanya menggunakan 2 helai kain yang disebut dengan kain ihram. Nah, tidak ada kasta di sana. Tidak ada jabatan. Yang jabatannya direktur pakai 2 helai kain, yang jabatannya tukang cukur juga pakai 2 helai kain. Yang jabatannya apa pakai 2 helai kain, yang jabatannya apa juga pakai 2 helai kain. Ini menampilkan bahwa di hadapan Allah tidak ada strata sosial. Yang dilihat oleh Allah adalah 1, amalnya, perilakunya, 2, kebersihan hatinya. Demikian Mbak Luna, semoga bisa membantu menjawab. Wah, Masya Allah, luar biasa sekali hari ini proses belajarnya Pak Ustadz. Kalau saya tarik sedikit aja kesimpulan bahwa ternyata Islam itu adalah agama yang sangat selalu ingin memudahkan umatnya. Betul sekali. Jadi pada saat ada saudara-saudara kita yang belum mampu, bahwa ternyata ada solusinya juga ya Pak Ustadz ya. Selalu ada solusi, selalu. Betul. Saya boleh punya pertanyaan terakhir nggak Pak Ustadz? Ini menyambung tema kita yang kemarin. Kalau kita pada saat saudara kita nggak mampu untuk pergi umrah ataupun haji, bisakah kita yang mampu memberangkatkan orang-orang tersebut untuk beribadah umrah maupun haji? Itu gimana ya pahalanya tuh Pak Ustadz? Boleh itu bukan hanya bisa Mbak Luna, itu bukan hanya bisa, tapi amat sangat mulia. Amat sangat mulia. Ada satu kaidah fikih yang mengatakan bahwa kebaikan yang sifatnya interaktif, kebaikan yang sifatnya itu menular kepada orang lain, seperti hanya yang barusan itu, membantu orang lain, baik itu hanya sebatas memberi dia makan atau memberangkatkan dia umroh, itu disinyalir lebih utama daripada kebaikan yang sifatnya individual. Sehingga sholat itu adalah hal yang baik, membaca Al-Quran adalah hal yang baik. Namun bersedekah itu juga tidak kalah baik. Termasuk salah satu wujud bersedekah Mbak Luna, tentu dengan memberangkatkan sahabat kita yang kurang mampu atau kurang beruntung. Kemudian kita misalnya diberikan kelebihan harta oleh Allah sehingga bisa memberikan bekal kepada sahabat kita itu. Itu adalah kemuliaan yang luar biasa sekali. Dan itu sangat dianjurkan di dalam agama kita. Nabi mencontohkan itu, Nabi juga menganjurkan hal itu. Ya, Masya Allah, luar biasa sekali. Hari ini saya belajar banyak dan mudah-mudahan teman-teman juga yang lagi nonton banyak sekali dapat ilmu hari ini. Dan sekali lagi saya ingin ucapkan terima kasih nih Pak Ustadz udah bimbing kita hari ini. Mudah-mudahan kita ketemu lagi besok di jam dan waktu yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Luna, sama-sama. Selamat berbuka puasa juga. Ya. Oke, itu dia tadi proses belajar kita hari ini di Luna Cari Ilmu. Ternyata hari ini Luna belajar banyak sekali bahwa Islam adalah agama yang begitu memudahkan umatnya. Pada saat kita merasa belum mampu atau tidak bisa, selalu ada cara untuk membalas atau bahkan menunaikan ibadah sesuai dengan kemampuan kita. Masya Allah. Oke teman-teman, mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan ilmu lebih dalam lagi dan belajar lebih lagi tentang agama. Baiklah teman-teman, selamat berbuka puasa dan kita jumpa lagi besok di waktu dan jam yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.